Sedikitnya ada 783 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk menerima surat keputusan pengangkatan sebagai guru. Mereka ditempatkan di sekolah-sekolah jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah atas di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. SK pengangkatan guru P3K tersebut diberikan secara simbolis oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi di pendopo kabupaten, disaksikan sejumlah OPD dan Ketua DPRD Nganjuk. Selanjutnya, SK diberikan secara perorangan usai acara. Menurut PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, 783 guru P3K tersebut merupakan seleksi tahap pertama. Sehingga masih tersisa P3K guru tahap kedua dan yang sudah dinyatakan lolos passing grade. Hanya saja masih banyak guru honorer yang belum sempat terjaring dalam P3K dan menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Menurut PLT Bupati Nganjuk, honorer guru yang tidak berhasil lolos P3K, mereka mendapat kesempatan sebagai tenaga harian lepas atau THL. Karena pemerintah sudah tidak mempekerjakan tenaga honorer lagi dan menggantinya dengan THL. Sedangkan bagi honorer guru yang usianya di bawah 35 tahun masih memiliki kesempatan untuk mengikuti tes calon ASN yang kemungkinan akan dibuka oleh pemerintah pusat. Yang membanggakan bahwa pemerintah daerah optimis bisa menggaji seluruh pegawai P3K guru yang baru saja dilantik. Tentang honorer, peraturan dari Menpan RB tahun 2023 kan harus selesai ya. Maka kita buat skema-skema. Ada 3 skema yang kita lakukan. Yang pertama, kalau usianya di bawah 35, silakan PNS. Dan juga usia di bawah 35 pun juga bisa melalui P3K. Ini ada lewat PNS, yang kedua lewat P3K. APBD Kabupaten Nganjuk sendiri apakah bisa untuk memenuhi itu? Kan banyak honorer di Kabupaten Nganjuk. Oke, maka honorer itu kita siasati dan diperbolehkan oleh BPK bahwa honorer itu istilahnya tidak ada honorer, THL, tenaga harian lepas. Sehingga dengan tenaga harian lepas itu maka kita masukkan dalam bentuk apa, kegiatan misalnya di tiap OPD itu berbeda-beda, tiap kepala dinas itu beda-beda penyikapan. Yang penting dalam apa, tidak boleh dibayar 1 bulan penuh, tidak bisa seperti itu. Tapi sesuai dengan yang namanya THL, ya tenaga harian lepas, jadi dibayar nanti per minggu kan gitu. Kalau dia nggak masuk ya tidak dibayar. Yang selama ini kan dibayarkan. Maka pemerintah daerah memberikan semacam wadah THL itu ya dibayar tiap bulanan, tiap mingguan, tiap harian ya. Harian terus kemudian diakumulasi 1 minggu. Terkait dengan keresahan para honorer, kan ada juga yang khawatir akan dipecat karena untuk masuk menjadi P3K atau PNS itu kan sulit juga. Pembuatan jenengan? Enggak lah, kalau pemerintah kan harus memberikan solusi. Termasuk saya pribadi kan tidak boleh membuat kebijakan apalagi menyangkut orang itu juga sembrono, pecat-pecat. Maka mereka yang tidak bisa masuk PNS atau P3K maka dia masuk yang namanya THL. THL itu nanti masuk di ibaratnya honornya itu tidak diambilkan tiap bulan, tapi harian tadi. Harian ini diinkludkan di kegiatan-kegiatan, tiap-tiap kegiatan di dinas-dinas itu. Sehingga tidak ada. Optimis Pemda bisa mengatasi hal itu, Pak? Harus optimis, harus bisa. Kita harus memberikan kenyamanan ya, keamanan ya kepada
para honorer yang di Nganjuk itu. Saya selalu, maka mulai tahun ini kan sudah masuk di kegiatan-kegiatan, tidak di model honorer, sekarang model honorer di bulan enggak, sudah jenengan tanya untuk persiapan 2013 kita Nganjuk sudah melakukan itu. Semua OPD jenengan tanya ke kepala dinas sudah dilakukan, jadi sudah berlangsung, jadi ya enak. Salah satu guru asal SMP Negeri 1 Rejoso, Yuni Idawati, mengaku bahagia setelah diterima sebagai tenaga P3K dan menerima SK pengangkatan. Ini diperjuangkan setelah sekitar 20 tahun mengabdi sebagai guru honorer bimbingan konseling. Usianya 52. Diterima sebagai P3K itu perasaannya bagaimana? Oh, senang sekali. Senangnya seperti apa? Senangnya luar biasa perjuangan. Saya ke Jakarta kelas 1 20 kali bersama almarhum Pak Sajianto. Itu tidak menghasilkan apa-apa sampai sekarang. Akhirnya ini P3K ini ibaratnya ketiban rembulan. Nah, syukur alhamdulillah saya kebetulan itu sudah tua di sekolah kami yang mengikuti P3K paling tua sendiri. Tesnya kemarin seperti apa? Tesnya asli, murni, karena saya sudah sertifikasi, teknis saya nilainya langsung otomatis 500 gitu. Selain P3K guru, pemerintah daerah Nganjuk sebelumnya juga sudah menyerahkan surat keputusan pengangkatan sebagai P3K non-guru. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.